tidak seorang pun dari orang-orang asli yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat ke dalam tempat suciku. Orang najis tidak boleh masuk ke dalam surga. Masih mau data baru? Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Dengarkan 1 Yohanes 2 nomor 22. Siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah Kristus? Jadi pembohong itu mulutnya mengatakan A, tapi perbuatannya mempraktekkan C. Itu pembohong. Lalu bukankah Yesus yang itu menyangkal? utusan. Memang betul Yesus Ya. utusan. Saya nggak menyangkal tapi juga kalau Yesus Anda pakai mengakui utusan. dia Kristus, sabar dulu. Kalau Iya, Anda lanjut, mengakui dia Kristus, kenapa Anda menuhankan dia? Ya, Yesus memang Tuhan dari berarti sananya, Anda asalnya menyangkal. Loh, Ini menyangkalnya kuncinya. gimana? Dengarkan kuncinya nih, dengarkan. Siapakah pendusta itu? Siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Anda paham Kristus? Paham, Kristus paham. itu apa? Apa itu Kristus? Penyelamat, juru selamat, penyelamat. Kristus itu Mesias. Apa itu Mesias? Iya, Mesias itu penyelamat, juru selamat. Mesias itu orang yang diurapi. Iya, diurapi, betul. Oke. Nah, berarti dia bukan Tuhan kan? Ya, terus kalau Kristus itu sebagai penyelamat, kalau bukan Tuhan, siapa Tim lagi SAR juga penyelamatnya? penyelamat, coy. Tim SAR juga penyelamat, dokter juga bukan. penyelamat, guru-guru juga penyelamat, dosen juga penyelamat, ustadz juga penyelamat. Itu semuanya penyelamat. Ini sebagai Kristus cakupannya hanya manusia utusan. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus itu adalah utusan? Ya, Nah, Yesus kalau Anda sebagai mengatakan utusan Yesus sebagai apa? ya sebagai utusan. Iya, utusan sebagai apa dulu? Sebagai perantara. Nah, kalau Anda mau tahu dia sebagai apa, baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa yang diterangkan di sana? Ini sebagai utusan dia sebagai apa? Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah manusia bernama Yesus dari kota Nazaret. Dia adalah manusia yang ditentukan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dinyatakan, yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Paham sampai sini? Yesus diutus sebagai perantara Tuhan kepada Bani Israel agar Tuhan melakukan mujizat, tanda-tanda, kekuatan melalui perantaraan manusia dari Nazaret bernama Yesus. Itu tujuannya Yesus sebagai utusan. Tidak ada tujuan Yesus sebagai Tuhan, tak ada. Yesus datang kepada Bani Israel sebagai utusan untuk Tuhan melakukan mujizat, kekuatan dan tanda-tanda melalui manusia bernama Yesus. Sampai di sini tidak paham? Lanjut. Nah, itu dia. Jadi ketika Anda dikatakan dalam Matius 10, setiap orang yang mengasihi aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang ada di surga. Bahaya nih, karena Yesus akan melapor kepada Bapa. Nah, kalau dia sudah melapor, ada dua golongan, makanya dia menjadi hakim. Dia akan menjadi hakim. Ada yang menuhankan dirinya, ada yang merasulkan dirinya. Islam merasulkan dirinya bagi Bani Israel. Kristen dari Barat mentuhankan dia, menggantikan Tuhannya Bani Israel. Kira-kira nih yang diusir Yesus yang mana? Engkau semua pembuat kejahatan. Kira-kira yang diusir itu siapa? Ya, buat kejahatan. Ya, siapa yang membuat kejahatan? Yang Ya, tidak melakukan kehendak Bapa, betul? Iya, betul. Nah, sekarang apakah ada kehendak Bapa agar manusia menyembah anaknya? Adakah? Lanjut sebentar. Oke. Jadi saudara, saatnya lah Anda berterima kasih karena Anda hidup di tengah-tengah umat Islam yang kemudian mampu mendorong dan mendobrak akal saudara untuk keluar dari lingkaran setan. Kita maju ke dalil berikutnya. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Tuhanku yang ada di langit. Tetapi
barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Tuhanku yang ada di langit. Ya, ini menyangkal Nah, apa ini? Tentang apa? Oke, baik. Mari dengarkan. 1. Oke. Yohanes 12:49. Bapakku yang mengutus aku. Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada Bani Israel. Yohanes 17 nomor 3. Yesus yang telah engkau utus. Matius 10 nomor 40. Dialah Allah yang telah mengutus aku. Matius 23 nomor 10. Hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesia. Mesia di sini adalah pembimbing manusia Bani Israel yang menyandang sebagai domba tersesat. Kemudian Markus 6 nomor 4. Yesus berkata bahwa dirinya hanyalah seorang nabi. Lukas 4:18. Dialah yang telah mengutus aku. Lukas 4 nomor 24. Yesus berkata bahwa dirinya hanya seorang nabi. Lukas 4:43. Untuk itulah aku diutus kepada Bani Israel. Lukas 7 nomor 16. Yesus membenarkan orang-orang yang mengatakan dirinya adalah nabi. Lukas 7:39. Yesus diam saja ketika orang menyebut dirinya sebagai seorang nabi. Lukas 9:48. Dialah Allah yang telah mengutus aku. Lukas 10:16. Dialah Allah yang telah mengutus aku. Yohanes 4 nomor 34. Dialah Allah yang telah mengutus aku. Yohanes 4 nomor 44. Yesus bersaksi bahwa dirinya hanyalah seorang nabi. Yohanes 4 nomor 19. Yesus membenarkan wanita yang menyebut dirinya hanya sebagai seorang nabi. Yohanes 6 nomor 38. Dialah Allah yang telah mengutus aku. Yohanes 6 nomor 39. Dialah Allah yang telah mengutus aku. Yohanes 6:57. Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 7:16. Bapa yang telah mengutus aku. Yohanes 7:33. Dialah Allah yang telah mengutus aku. Yohanes 8 nomor 29. Dialah Allah yang telah mengutus aku, mengutus aku, mengutus aku, mengutus aku, mengutus aku. Ketika ada orang yang menyangkal aku ini bukan utusan Tuhan, maka aku pun akan menyangkalnya di depan Tuhanku di surga. Tolong tunjukkan satu data di atas muka bumi ini dari kalangan pengarang-pengarang Bible di mana Yesus mengaku Tuhanlah yang telah mengutus aku menjadi Tuhan. Akulah Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Akulah Tuhanmu, tidak ada Tuhan yang lain. Tunjuk kepada kami. Tak ada. Yang Yesus ajarkan di tengah-tengah Bani Israel, Bapakku yang di surga telah mengutus aku. Aku utusan Bapa. Dialah Bapa yang telah mengutus aku. Bahkan ending syahadatnya, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus, yang Engkau utus, yang Engkau utus. Barang siapa yang menyangkal aku adalah utusan Tuhan untuk Bani Israel, aku pun akan menyangkalnya nanti di hadapan Tuhanku yang ada di surga. Anda mau kemana kira-kira? Anda mau kemana? Ayo. Yesus Tuhanku. Tunggu dulu. Itu sama halnya Anda menyangkal Yesus. Karena aku hanya utusan kepada Bani Israel. Bapakku yang telah mengutusku. Bahkan kesaksianku di dalam Yohanes 5 nomor 36 berbunyi seperti ini. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, apalagi kesaksian orang-orang Roma, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itu pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku. Pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus, aku adalah utusan Bapa. Barang siapa yang menyangkal kesaksian Yesus, apa kata Yesus? Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang ada di surga. Makanya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah pendusta itu? Siapakah penipu itu? Siapakah pembohong itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh bumi, yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia? Anda mengatakan, oh memang Yesus itu datang sebagai manusia. Oke, stop. Kenapa Anda tuhankan? Karena dia adalah Tuhan. Berarti Anda menyangkal. Berarti Anda adalah... Kebenaran. Anda Kristen kan? Iya. Kebenaran. Silakan minta tanggapan Anda. Kebenaran. Kebenaran. Jadi berhala. Hei. Nah, tengok. Hei. Tengok lagi. Hei. Jadi berhala kalian sini. Bangun, Aduh. bangun. Meninggal. Mati pula di sini. Aduh. Santai aja. Ya udah. Santai. Iya, santai. Nah, silakan kau tanggapin. Silakan tanggapin. Apa yang? Ya, Pak Peros tadi sudah menanggapi dengan baik. Otak Anda aja nggak ngeh. Ya. Pak Peros, penjelasan Pak Peros itu paling baik loh.
Dia bukan menjelasin, dia bukan menjelasin, dia curhat tadi, curhat Bertolo, curhat, bukan menjelasin. Enggak. Coba dengarkan. Apa? Dia curhat Peros ini, habis itu tidur. Habis curhat dia tidur, ntar lagi dia lah. Baik-baik. Apa? Coba dengarkan, pasang kuping baik-baik. Cerna apa yang dibilang Pak Peros. Baik yang dibilang Pak Peros itu. Coba kau yang sebutkan, coba kau yang sebutkan pernyataan Peros tadi. Coba kau sebutkan apa dikatakannya. Coba. Apa? Aduh, cemana lah Anda ini. Ya apa yang dikatakannya? Coba lah. Apa yang dikatakannya? Coba lah kau jawab. Coba kau jelaskan apa yang dikatakan Peros. Coba kau jelaskan. Dibilangnya tadi. Masa ya apa dibilangnya? Apa yang dibilangnya? Kami nggak paham. Coba kau jelaskan. Kalau saya lagi menjelaskannya, berarti saya mengangkangi Pak Peros. Untuk memastikan kalau kau benar-benar paham dengan apa yang dikatakan Peros. Coba silakan. Kami nggak paham. Coba kau ulangin. Oke. Pak Peros bilang, Anda tadi mengapa Anda mengatakan kalau seorang Kristen tidak membenci, berarti dia bukan seorang Kristen kan, sesuai ajaran Yesus, betul nggak? Itu dulu. Terus? Jadi Pak Peros menjelaskan, maksudnya di situ membenci bukan dalam arti sebenarnya, tetapi bagaimana kita lebih mencintai Tuhan daripada manusia, karena di dalam hukum yang suka-suka hati aku menjawab. Apa suka-suka hati? Makanya aku tanya sama kau, siapa yang datang? Dengar dulu ya. Ini bertanya masalah umum aja dulu. Sebuah kalimat bahasa Indonesia yang baku. Siapa yang datang kepadaku tidak membenci? Artinya apa? Ya udah, apa artinya tidak itu? Membenci. Ya tidak membenci. Tidak membenci. Apa yang maksud kau? Berarti wajib membenci. Wajib membenci orang tuamu, saudaramu. Kalau kau tidak membenci orang tuamu, maka kau bukan sebagai murid Yesus. Apakah kau sudah membenci? Bertabrakan dengan hukum kasih yang kalian tegakkan itu. Enggak saja. Mana kau lagi? Tidur. Lanjut Bunda. Iya, baik. Jadi sebenarnya begini, Bung. Kalau kita berbicara mengenai Matius 10 yang tadi, itu memang ada data. Jangan kau menyangka aku datang untuk membawa damai di atas muka bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang adalah orang-orang yang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Ini kalau kita tafsirkan bebas, inti pengajaran Yesus itu adalah kebencian. Jadi kalau kita lanjutnya tuh Bang. Sabar Bung, sabar. 38-nya gitu. Sabar Bung, sabar. Jadi membaca jangan putus-putus. Ya saya tahu, ini sebenarnya dalil ini bukan untuk kalian. Ini dalil untuk Bani Israel nih. Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan dirinya sebagai utusan Tuhan. Orang-orang itu tidak percaya. Jadi untuk menjadi pengikut Yesus, kalangan yang percaya kepada Yesus itu kudu wajib membenci Bani Israel yang adalah ayahnya sendiri, ibunya sendiri, saudara-saudara sendiri, demi untuk memilih Yesus sebagai Rasul. Itu yang perlu saudara pahami. Ini bukan untuk kalian ini. Makanya kenapa ada kata penyangkalan? Siapa orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Tuhanku di surga. Maksudnya di sini, manusia yang menyangkal di sini adalah Bani Israel, bukan Kristen. Yesus yang adalah Nabi, utusan Tuhan kepada Bani Israel, sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Kristen. Kristen itu bukan umatnya Yesus. Kristen itu adalah umat yang menyusup masuk ke dalam pengajaran Yesus. Ini pengakuan Yesus kepada Bani Israel. Setiap Bani Israel yang mengakui aku di depan manusia sebagai utusan, aku juga akan mengakui di depan Elohim di surga. Barang siapa yang menyangkal aku di depan manusia, maksudnya barang siapa di antara Bani Israel yang menyangkal aku di depan Bani Israel, di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Elohimku di langit. Tak ada hubungannya sebenarnya dengan orang Kristen di sini.
Ini adalah pengakuan Yesus ke tengah-tengah Bani Israel, di mana Yesus mengajar mereka selama kurang lebih 3 tahun. Yesus ketika ngajar tidak ada muridnya dari Romawi, apalagi dari Kristen, tidak ada. Ada Bang, ada Siapa? hubungannya Bang. Ada. Siapa muridnya yang dari Kristen? Siapa? Jadi ini Bang ya, yang di ayat ke-32 tadi itu ini ada hubungannya dengan ayat-ayat di bawahnya ini. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada ia tidak layak lagi. Iya. Barang siapa mengasihi anak laki-laki perempuannya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Baik. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Baik. Barang siapa Sekarang pertanyaan saya. Nah, ini masih ada hubungannya. Tunggu. Sekarang pertanyaan saya. Ketika Yesus mengajar di tengah-tengah Bani Israel berkata-kata, apakah ada orang Roma sebagai pengikutnya di situ? Ya, di sini saja barang siapa menyebut seorang Ini nabi yang sebagai tertulis. nabi, Ini yang ia tertulis akan di dalam menerima kitabmu. upah Pertanyaan saya, ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, apakah Yesus juga berdakwah kepada orang Roma? Jadi beginilah apa namanya? Kok beginilah? Nah, ini harus Tunggu dibaca ke bawah. dulu. Saya tanya dulu. Kalau Ketika Bang Suma, Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan firman kepada Bani Israel, apakah Yesus juga berkata kepada orang Roma? Ingat, non-Yahudi yang bersentuhan langsung dengan Yesus adalah Roma. Orang-orang Roma, bukan orang Belanda yang membawa Kristen ke Indonesia, bukan. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajar Bani Israel, murid-muridnya hanya Bani Israel, domba-dombanya hanya Bani Israel. Di tengah-tengah dia ada Romawi. Pertanyaan saya, apakah Yesus juga mengajar, menyampaikan firman kepada orang Roma saat itu? Jawab ya, kan sudah atau saya tidak. jawab tadi toh Bang. Jadi Israel itu adalah bangsa pilihan. Jadi yang ini kan adalah orang Israel dulu, begitu nanti setelah itu baru yang dibenahi itu orang Israel dulu, karena orang Israel itu adalah bangsa yang tertengkuk. Setelah itu baru ke seluruh dunia, termasuk ke Romawi, termasuk ke Indonesia, termasuk ke ini. Begitu Bang. Ilmunya dari mana tuh? Ilmunya dari mana? Ilmunya? Loh, karena ada di itu. Mana? Nanti sebarkan Injil ke seluruh bangsa. Iya, Injil yang disebarkan itu pengajaran Yesus atau pengajaran Paulus? Loh, ya jelas pengajaran Yesus lah. Kan Paulus pengajaran itu Yesus, dengar, pengajaran Yesus ketika dia mengajar, murid-muridnya hanya Bani Israel atau juga kepada non-Israel? Maksudnya nanti disebarkan ke hanya Bani Israel saja atau bagaimana pertanyaannya nih? Kan pertanyaannya jelas. Anda ingin mengutip mana? Anda ingin mengutip Markus 16 atau Matius 28? Ya semuanya lah. Mari kita lihat di Matius 28. Saya kasih contoh ya, Matius 28. Anda coba lihat endingnya di nomor 20. Apa yang dikatakan Yesus di sana? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah. Nah, di sini kita lihat perintah-perintah Yesus adalah perintah yang kemudian datang kepada Bani Israel ketika Yesus mengajar di tengah-tengah Bani Israel. Betul? Ya, betul. Ada tidak perintah Yesus untuk kemudian ketika berdakwah selama 3 tahun agar mengajarkan ajarannya ini kepada orang Roma? Ada enggak? Ya, jawabannya itu tadi kan. Yang mana? Yang mana? Yang sudah saya jawab tadi. Jadi memang umat Israel itu umat pilihan. Jadi umat Israel ini yang diinikan dulu. Yang mana? Mana ajarannya untuk Roma? Mana? Ya berikutnya kan. Setelah itu baru berikutnya diajari. Perintahnya kan jelas tuh. Kita baca Matius 5, Matius 10 nomor 5 sampai 6. Kita baca. Ini perintah Yesus nih. Yang murid-muridnya harus taati.
Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Apa perintah Yesus? Janganlah kamu menyimpang ke bangsa lain. Itu perintahnya. Sedangkan di Matius 28, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Murid pertama diajarkan, janganlah kamu menyimpang ke bangsa lain. Murid pertama mengajar ke murid kedua. Murid keduanya siapa? Tentu Bani Israel. Kenapa? Karena ajarannya tetap, jangan kamu menyimpang ke bangsa lain. Murid kedua sampai kepada generasi ketiga menerima pengajaran, jangan kau ke bangsa lain. Generasi ketiga menyampaikan ke generasi keempat, jangan kau ke bangsa lain. Generasi keempat mengajarkan kelima, keenam, ketujuh, ke-8 sampai hari ini, jangan kamu ke bangsa lain. Mana perintahnya pergi ke bangsa lain? Mana? Mana perintahnya ke bangsa lain? Mana? Ada? Ada. Mana? Coba tunjukkan ke saya. Kabarkan Injil ke seluruh bangsa itu. Nah, maksud kabarkan Injil ke seluruh bangsa, kabarkan ke seluruh bangsa manusia di atas muka bumi ini bahwa aku Yesus adalah rasul utusan Tuhan hanya untuk Bani Israel. Kabarkan itu. Itu yang harus dikabarkan. Itu apa yang keluar dari mulut Yesus, itu yang harus dikabarkan. Makanya kami orang Indonesia Islam mengaku dan mendengarkan berita bahwa Yesus diutus hanya untuk Bani Israel saja. Kami pun mengabarkan ke anak-anak kami umat Islam, wahai anak-anakku umat Islam, Yesus adalah utusan Tuhan kepada Bani Israel saja. Kami beritakan semuanya kepada penjuru bumi bahwa Yesus hanyalah nabi utusan untuk Bani Israel saja. Nah, setelah itu kan seluruh bangsa. Nah, seluruh bangsa apa? Seluruh Ya, bangsa seluruh untuk apa? bangsa. Untuk Bangsa mengakui seluruh. Yesus sebagai Juru selamat juru selamat untuk seluruh umat. tak ada dalilnya. Jangan Anda Loh, kalau bangsa itu menambahin. bukan umat, kalau seluruh bangsa, apakah bukan umat itu? Umat, tapi Bani Israel saja. Matius Mana 15 disebutkan nomor itu? 24. Hanya Israel saja kalau di situ. Matius 15 nomor 24. Coba Anda baca. 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 Ya, Baca. sabar, sabar. Oke. Matius 15:24. Oke. Baca. Apa yang dikatakan Yesus? Ajarlah apa yang kuperintahkan kepadamu. Coba. Matius 15 nomor 24. Apa tuh? Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi, entar ini harus dibaca seluruhnya. Oke, silakan. Saja. Silakan. Ya, saya baca dulu. Lanjut. Iya, silakan. Ada perempuan dari Tiros dan Sidon di situ, dari tanah Kanaan. Terus baca terus. Tetapi perempuan itu mendekat dan sujud menghormat kepada Yesus sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Oh iya, ini kan untuk menguji keimanan ini, keimanannya Betul, ini betul. ya, betul loh. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada apa? Kepada apa? Kepada apa? Ini Kepada apa? Dok. Kepada dok-dok. Berarti di luar Yahudi Yesus menganggap apa? Ya, ini untuk menguji keimanan perempuan itu. Dia diuji imannya, betul. Diuji. Di luar Yahudi Yesus menyebutnya apa? Anjing. Anjing. Aku takut ini aja mau bilang begitu tuh, takut nanti bisa rungkat Kata atau perempuan apa. itu, dengarkan. Kata perempuan itu benar, Tuhan. Jadi Yesus mengatakan dirinya adalah guguk, perempuan mengakui bahwa dirinya guguk. Benar, Tuhan. Tetapi bukankah sampah yang jatuh dari meja tuannya itu dimakan oleh guguk? Maka Yesus menjawab dan berkata kepada, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Sekarang saya tanya kepada saudara, apakah saudara guguk atau domba? Jawab. Ya, ini kan Jangan ini kan, Ini kita berbicara mengenai ruas dan bidang pengajaran Yesus. Sekarang saya tanya, apakah iman saudara benar seperti benarnya iman wanita tersebut? Apakah Anda mengaku diri Anda adalah guguk atau mengaku sebagai domba? Iya,
betul. Anda guguk atau domba? Tapi ini tujuannya untuk ini kan imannya. Apakah Ya, sekarang saya tanya kepada saudara. Walaupun Ini untuk menguji iman saudara. Seperti itu, tapi imannya tetap teguh. Makanya Ya, sekarang saya tanya kepada saudara, apakah saudara imannya betul bahwa Anda ini, adalah guguk? baca di ayat 28-nya. Maka Saya baca. Yesus menjawab dan maka berkata Yesus menjawab, kepadanya, "Hai ibu, besar ibu." imanmu. Nah ini menguji tentang Iman keimanan. ibu itu mengaku dirinya guguk atau mengaku domba? Jawab. Itu gini loh. Jadi Yesus berkata keras seperti itu untuk menguji keimanannya. Ternyata ibu ini imannya besar, makanya besar imanmu. Kenapa Yesus mengaku imannya besar? Kenapa Yesus mengaku imannya besar wanita itu? Karena ini menguji keimanannya. Kalau karena dia dikatakan wanita seperti anjing tadi, dia langsung dia mentalnya atau imannya jatuh atau ini berarti iman tetapi ibu itu ini besar. Maka jadilah seperti apa yang kau kehendaki. Ibu itu menghendaki apa? Setelah perempuan ini menerima apapun apa yang dikatakan Yesus seperti itu, tapi imannya tetap yakin bahwa dia percaya gitu loh, bahwa dia Yesus percaya bahwa percaya Yesus itu akan menyelamatkan. Buktinya apa? Nah, ini anaknya kan, menyembuhkan, bukan menyelamatkan. Nah, ini orang aja ente ini. Sekarang kalau Anda yang sebagai wanita tersebut, Anda dikatakan oleh Yesus tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada guguk. Anda terima tidak Anda disebut sebagai guguk? Ya, terima saja. Berarti iman Anda benar. Anda ingin ditumbuhkan rambutnya sama Yesus? Ya, maka seketika rambut Anda tumbuh. Tapi tidak akan merubah Anda itu menjadi anak. Anda tetaplah guguk. Paham? Paham sampai situ? Jadi ajaran Yesus itu hanya untuk domba Israel. Makanya dia mengaku, aku hanya diutus kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. 1. Yesus berpesan kepada muridnya, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Kalau umat Israel itu ada di Papua, maka muridnya disuruh ke Papua. Kalau domba Israelnya itu ada di Belanda, maka dia harus ke Belanda. Kalau domba-domba yang sesat itu ada di Jepang, maka dia harus ke Jepang. Bukan kita yang mengaku-ngaku sebagai domba, yang jelas-jelas kita ini bukan Bani Israel. Israel itu artinya apa? Israel itu jelas adalah Bani Yakub. Ya, arti Israel itu apa? Arti Israel jelas itu adalah keturunan dari Yakub. Nah, terus apa? Israel itu artinya umat yang diselamatkan. Ya. Umat yang diselamatkan di sini siapa? Bani Yakub atau Bani Edom? Seluruh umat lah. Namanya umat itu jangan hanya untuk Israel saja. Ngaco. Arti Israel itu harus tahu apa Israel itu. Apa kan? Israel? Apa Israel? Itu tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Apa? Dari kata apa itu Anda sebutkan sebagai arti seperti itu? Allah menyelamatkan. Allah menyelamatkan. Menyelamatkan siapa? Ya, seluruh umatnya, ciptaannya. Kalau Anda menggunakan bahasa Anda sendiri mungkin bisa. Tapi kalau Anda menggunakan akar kata Ibrani, tidak seperti itu artinya Israel itu. Israel terdiri dari 2 kata, El dan Isra. Isra artinya hamba yang dekat atau teman dekat atau teman akrab. Sedangkan El itu adalah Tuhan. Berarti Israel artinya hamba yang intim kepada Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Elohim. Apakah Anda intim kepada Tuhan Elohim? Tidak, sunat aja kagak ente. Betul? Itu intim lah secara rohani, bukan tentang sunatnya, tapi tidak hati. bisa. Yesaya 52 nomor 1. Sunat itu haram bukan menyelamatkan. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat menginjakkan kaki di tanah Yerusalem. Yehezkiel 44 nomor 9. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke tempat bait suci Elohim.
Wahyu 21 nomor 27, haram hukumnya orang tidak bersunat masuk surga. Bagaimana mungkin Anda mengatakan intim secara rohani sementara perintah-perintahnya Anda tak langgar? Anda langgar semua perintahnya. Gimana mau intim kepada Tuhan? Sunat aja kagak. Sementara di situ disebutkan bahwa sunat adalah menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman. Loh, kalau Percaya, Anda beriman, kalau Anda beriman berarti Anda percaya kepada perintahnya. Kalau Anda percaya kepada perintahnya berarti Anda harus melakukan apa yang diperintahkan. Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat maka dia harus dibunuh. Siapa yang memerintahkan itu? Elohim. Terus ente bersunat gak, Kak? Tidak. Jadi kembali kepada tema. Tolong. Ya, silakan. Tolong Anda lalat. Wahyu 21 ayat 27 Anda bilang tadi apa? Yang tidak bersunat tidak masuk surga. Yes, betul. Tolong bacakan ayatnya. Apakah Baik. memang seperti itu tertulis di Baik. situ? Baik. Kita bacakan. Oke, Anda sudah baca? Anda sudah baca? Ya, sudah. Oke, apa yang diterangkan di sana rupanya? Apa yang diterangkan di sana? Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis. Najis itu apa? Masuk ke dalamnya Koinos. sesuatu yang najis atau orang yang Koinos. Oke. Udah, tunggu dulu, biar saya bacakan dulu. Nggak usah Oke, dipotong. silakan. Atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Tetapi Ya. hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba. Anak domba berarti anak Israel. Anda kah Bani Israel kah ente? Itu. Oke, mari kita baca. Jadi di Ya, dalam Wahyu sesuai. 21 itu, di dalam Wahyu 21 di situ ada kata koinos. Tunggu dulu, Pak. Berarti di sini Apa? Gimana? Apa? secara langsung ataupun tersurat di dalam Wahyu 21 ayat 2 dikatakan bahwa orang yang tidak bersunat tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Oke. Di situ Anda perlu ralat ya. Itu Oke, nggak ada. baik. Oke, sekarang giliran saya, boleh? Yehezkiel 44 nomor 9. Sebab itu beginilah firman Tuhan Elohim, tidak seorang pun dari orang-orang asli yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat, artinya koinos atau tame, masuk ke dalam tempat suciku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Maka yang dimaksud di dalam Wahyu 21 ini adalah koinos tame, orang-orang najis tidak boleh masuk ke dalam surga. Masih mau data baru? Masih mau data baru? Oke. Tuhan akan datang kembali di dalam Yehezkiel 23 nomor 2 nomor 3. Tuhan akan datang mengumpulkan seluruh domba-dombanya yang sudah berserak ke seluruh penjuru bumi untuk disatukan menjadi satu kawanan. Kira-kira nih, orang Kristen yang tidak bersunat najis ini masuk nggak dalam kawanan domba? Bisa nggak orang Kristen ini dimasukkan ke Yerusalem satu kawanan dengan Bani Israel? Bisa nggak? Padahal mereka adalah manusia najis. Sedangkan Tuhan mengatakan dalam Yehezkiel 44, wahai Bani Israel, satu kekejian yang pernah kau lakukan di hadapanku yang paling kubenci, yaitu engkau memasukkan orang-orang najis tak bersunat ke dalam upacara pengorbanan bait kudusku. Baca Yehezkiel 44 nomor 6 sampai nomor 8. Katakanlah kepada kaum pemberontak, yaitu Bani Israel, beginilah firman Tuhan Elohim, cukuplah perbuatan-perbuatan yang keji itu, hai orang-orang Israel, yang membiarkan orang-orang asing, orang Kristen, yaitu orang-orang yang tidak bersunat hatinya maupun kulupnya, daging nonotnya, masuk ke dalam tempat kudusku, dan dengan kehadiran mereka menajiskannya waktu kamu mempersembahkan santapanku, yaitu lemak dan darah. Dengan perbuatanmu begitu kamu lebih mengingkari perjanjianku daripada dengan segala perbuatanmu yang keji yang lain-lain. Artinya Tuhan sangat membenci kemudian orang-orang yang tidak bersunat, apalagi sampai mereka dimasukkan ke dalam tempat suci. Kalau di tempat suci hanya bangunan Baitel,
Tuhan murka semurka-murkanya kepada Bani Israel. Jangan pernah mimpi orang yang tak bersunat ini masuk ke dalam surga. Kulub Anda wajib hukumnya dibakar dulu di neraka. Habis itu baru ke neraka lagi. Habis itu di neraka lagi. Habis itu ke neraka lagi. Setelah kulub Anda dibakar, ke neraka lagi. Ke neraka kekal di dalamnya. Khalidina fiha. Di sanalah Anda akan bermukim selama-lamanya. Hanya gara-gara sepotong kulub Anda kekal di neraka. Celaka bung, celaka. Mending sekarang Anda cari kapak atau linggis, potong kulub Anda. Silakan yang lain. Anda Di ini sini mau azab lucu dulu. Anda cuma. Selalu lucu memang, karena apa yang saya sampaikan tidak bisa masuk di akal Lucu. saudara, kan Anda tidak Hancur berakal. perpuluhan. Hancur perpuluhan. Juma ini mengaitkan Wahyu dengan Yesaya. Sementara di sini kata-kata najis nggak sesuai dengan kata-kata najis yang ada di dalam Yesaya. Oke. Bagaimana Anda menarasikan satu kata yang ada di dalam konteks yang berbeda? Itu adalah kesimpulan yang bodoh, saya rasa. Oke, baik. Apa-apa. Sekarang saya tanya kepada saudara. Apa sebabnya? Sekarang saya tanya. Apa sebabnya kemudian Paulus mengatakan orang-orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir? Apa sebabnya? Jawab saya. Oke. Hah. Tunjukkan di mana dalilnya. Kenapa Paulus menyebut orang yang tak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir? Kenapa? Ya, tunjukkan di mana dalilnya. Biar Anda saya tidak baca. tahu. Anda tidak tahu. Jangan ngatain saya bodoh kalau gitu. Karena saya yang paham Bible, ente hanya umat Anda doktrin nggak dogma. paham. Lah sekarang Anda hanya bisa membaca kenapa- Bible, tapi nggak kenapa mengerti Paulus- isinya. Bagaimana Anda mau paham kalau Anda mengetahui isinya aja kagak? Anda bertanya kepada saya, mana tunjukkan dalilnya. Berarti Anda nggak tahu. Karena Anda suka memframing seperti tadi dalam Wahyu. Tidak ada dikatakan di situ bahwa orang yang tidak bersunat tidak masuk ke dalam kerajaan sorga. Oke. Anda mengatakan Oke. itu sekarang- satu framing kan? Oke. Sekarang begini. Apakah orang yang tidak bersunat itu menurut Tuhan Elohim najis? Ini kenapa? Saya tanya dulu. Itu tergantung. Sekarang pertanyaan saya. Apakah orang yang tidak bersunat ini menurut Tuhan Elohim najis atau tidak? Menurut Bapak tidak lagi. Nenekmu kiper. Kau nuduh saya, tapi ente itu kemudian melakukan hal yang memframing dalil firman Tuhan. Lucu ente itu. Saya tidak ada memframing. Ini sebab Mari kita tidak buktikan. tidak seorang pun yang tidak bersunat. Dalam bahasa Ibraninya Arel itu orang-orang yang tidak bersunat, orang-orang najis, atau najis dikatakan tame. Orang-orang yang kulupnya masih ada itu orang najis, tidak boleh masuk ke dalam bait suci. Kalau di bait suci aja orang najis tidak boleh masuk, bagaimana di surga? Surga itu tempat kudus. Mana ada orang najis masuk di tempat kudus, sedangkan Baitel aja Tuhan mengharamkannya, menajiskan, apalagi tempat kudus surga, tempat kekal. Masa ada orang berkulup masuk di dalamnya? Makanya Paulus mengatakan dalam Galatia 2 nomor 14, orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Kenapa kafir menurut Paulus? Karena mereka tidak bersunat. Kok bisa begitu? Ya, karena Tuhan Elohim mengatakan orang tidak bersunat itu najis dan wajib hukumnya dibunuh. Di mana dalilnya? Kejadian 17:14. Orang yang tidak bersunat nonotnya wajib dibunuh karena dia telah mengingkari perjanjian kekalku. Ayo buru-buru ambil silet, gunting, garpu, pisau, sisir, kampak, sendok, potong tuh kulup. Potong. Kamu kayak B2 juga tidak sunat. Sunat Glenn. Sunat. Begini. Kawan ini, Juma dan pendeta Era Hutapea ini hanya bisa membaca Alkitab tanpa mengerti isinya. Mengapa saya berkata begitu? Anda mencampur adukkan hukum yang ada di perjanjian lama dengan perjanjian baru.
Memang betul kata si Juma tadi bahwa di perjanjian lama orang yang tidak bersunat itu najis hukumnya karena dia telah melanggar perjanjian Allah dengan Abraham. Tetapi di perjanjian baru, apakah harus bersunat untuk orang di luar Israel? Tidak, karena di perjanjian baru kebenaran mengenai bahwa kematian Yesuslah jalan keselamatan itu, bukan lagi melalui pemenuhan hukum Taurat. Oke. Saya berkata kepada Anda nggak mengerti. Anda hanya bisa membaca Alkitab. Kalau kau tidak mengerti apa isinya. Oke, sebentar. Kalau kau mengerti Kisah Para Rasul 2 ayat 31, ya, Daud berkata tentang kebangkitan Mesias, bahwasanya dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, bahkan dagingnya pun tidak mengalami kebinasaan. Pertanyaannya, di manakah kulupnya Yesus? Mati kau. Manakah kulupnya? Hah? Mana? Di mana? Begini Blender. Kau perlu makan telur setengah masak. Lah, nggak bisa jawab kan? Di manakah bahwasanya dagingnya tidak mengalami kebinasaan? Manakah kulitnya itu? Itu merupakan daging. Ayo kau, mana? Minum telur setengah masak 2 kali satu. Mencret kau. Ya itu makanya. Terkejut di situ Yesus, terkejut dia ketika ditengoknya. Iya, ini aku dulu disunat. Ketika dia membaca Bible ini stres dia. Iya, dagingku kan tinggal. Kalau ini tinggal nggak sesuai dengan Bible ini, terpaksa dinelpon kurir. Kurir, kirimkan dulu paket daging ke langit. Sampai sekarang kurirnya nggak balik-balik, hancur. Mati kau. Mana dagingnya? Mana? Itu daging lo. Mana coba? Ini Blender. Pak Peros itu mengenal betul ajaran Alkitab. Kalau Anda mendengar dia, iya Pak Peros, pengajarannya itu kan bagus. Anda nggak mengerti. Karena kenapa? Otak Anda itu tertutup, Blender. Makanya saya bilang tadi, belikan dulu telur. Apa hubungannya kulup sama telur setengah masak? Udah gila kau ya. Aduh, hancur kali kau. Inilah kau, sinyal kau terus jelek kan, mengurangi firman Tuhan. Beginilah kau, jelek sinyal kau. Apa aja orang nanya kulup kemana lagi? Telur setengah masak kau bilang nggak nyambung. Biar otakmu encer, biar. Ya kau jawablah, mana kulupnya? Sesuai nggak pernyataan Daud ini? Bahwa saya dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Mana? Coba. Oke, saya pamit. Terus malah. Saya pamit. Terus nih. Kemana kau? Kemana, woi? Hei, mau kemana? Nah itulah, pening kau kan? Lari kau, lari kau. Wah, orang aku nanya kulup kok kemana kau? Nggak aja kau. Nah, itulah, nggak sesuai. Sekarang kasihan yang dipikirkan sekarang kurirnya ini nggak balik-balik dari langit sekarang. Kasihan mamanya nyari, kasihan. Mana? Lari kau kan? Apa lagi mau bilang? Oke, tapi itu. Putus-putus suara kau. Iyalah orang di mati. Putus-putus lah. Mana ya? Mana ada di mati-matian kami? Room kami di sini fair. Nggak aja kau. Apa? Enggak usah. Alasan kau mute-mute biar mau lari kau, mau kabur. Banyak kali gaya kau. Malu kan? Itulah. Mana kulupnya coba? Mana? Kau minum dulu telur setengah masak biar otakmu. Apa urusannya telur setengah masak dan kulup? Udah sakit kau nih dah. Ada Mana? kaitannya. Aku bertanya dengan pernyataan Daud ini bahwasanya dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Pertanyaanku, apakah kulit Yesus itu sebuah daging? Kau nggak nyambung kau Blender. Matilah kau. Nggak nyambung dari mana? Nggak nyambung. Aku bertanya tentang Kisah Para Rasul 2 ayat 31. Dari mana jadi nggak ngerti ya? Makanya kalau kau jawab lah. Kalau gitu. Yang kau tanya ngerti apa? Ya itu tadi kulit. Mau Blender. Apa? Kau jawab lah. Apa? Kemana kulitnya? Mana yang benar? Sekarang mana yang benar? Jadi pernyataan Daud ini nggak benar. Kasihan aku sama Blender. Ngerti. Untuk itu bagaimana?
Gini Pak, kebenaran. Ini kan room diskusi, room tanya jawab. Kan gitu. Nah, Pak Blender ini bertanya. Ini pasti Ardiansa moderator ini ya. Dengerin dulu. Makanya mic-nya di mute terus. Saya nggak nge-mute Pak dari tadi Pak. Gimana sih Bapak ini? Udah, nggak usah Bang. Loh, enggak. Ini ada pertanyaan dari Bang Blender. Di mana kulupnya Yesus sekarang? Itu pertanyaan Pak. Silakan dijawab Pak. Jangan mengalihkan Saya juga sudah menjawab. Jangan mengalihkan pembicaraan ke telur setengah matang, itu nggak nyambung Pak, nggak dewasa Pak. Yang dewasa lah Pak. Biar Blender mengerti. Ya sudah. Kalau dia minum Sekarang gini. Masa, sekarang pertanyaan itu saya wakili Pak. Sekarang pertanyaan itu saya wakili. Di mana kulupnya Yesus sekarang yang katanya Daud itu adalah tidak akan binasa atau kekal Pak? Di mana sekarang Pak? Silakan jawab Pak. Oh itu ya. Iya. Di mana Pak? Kemarin kulupnya berapa senti dipotong? Biar nanti saya terangkan. Dijawab dulu berapa Pak. Itu sentimeternya nanti aja yang penting dijawab. Biar saya terangkan. Biar nanti saya terangkan bahwa ukurannya itu nggak berkurang. Berapa sentimeter ukuran kulupnya kemarin? 10 senti. Di mana tertulis? Nah, di mana tertulis juga bahwasanya ada sentimeteran di situ. Ayo. Ya udah, Anda yang menanya soal kulup. Nah, disunat Anda harus menerangkan dulu. Yesus kan disunat. Bener kan? Ya, Kan tertulis disunat, itu Yesus disunat. Betul. Nah, pertanyaannya adalah yang ditanyakan bukan ukuran ini, Pak, tapi di mana? Di mana, Pak? Di mana daging Yesus, kulupnya Yesus yang sudah disunat tadi? Posisinya sekarang di mana, Pak? Posisi. Di Israel. Nah, di sebelah mana, Pak? Di Israel itulah. Ya, di sebelah mana? Di mana? Utara Israel. Iya, di mananya sekarang? Sekarang dipegang oleh siapa gitu, Pak? Di mana? Ya, serahkan dulu ukurannya biar saya pastikan. Enggak. Di mana dulu, Pak? Yang pertanyaan di mana dulu, Pak? Terangkan dulu. Loh, Anda yang bertanya, Anda harus tadi di menerangkan. mana, Pak? Kalau Bapak nggak bisa Anda terangkan diskusi, dulu, ceknya. kalau Bapak nggak bisa jawab, Bapak tinggal bilang saya nggak tahu Bang Ardi, karena saya nggak punya Saya kapasitas bisa. untuk menjawab. Oke, di mana Pak itu? Saya Di Israel kan? Kemana dia? Kok kabur? Oh, mode melarikan diri biar dikira di-kick. Iya, Gitu. Model laringan diri. Wallahi ya teman-teman, saya nggak nge-kick ya. Dan saya tidak melihat di sini kan, kalau biasanya moderator nge-kick tuh ada. Ini saya nggak lihat ada moderator nge-kick. Lanjut Bang Blender. Itulah pura-pura di mute mau kabur, nggak bisa jawab. Hai, mati kalian becret. Silakan, Bang Faruk. Izin Bang, monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Bang. Masya Allah. Silakan Bang. Ini Silakan. saya kalau dengar Bang Blender ini ngomong memang Masya Allah. Gunung pun mau lompat. Betul bilang. Silakan Bang, silakan. Bang, kenapa nggak buat VT lagi Bang? Kenapa nggak buat VT lagi? Udah bikin video. Udah. Kemarin sebenarnya gini, opungku itu kan sekarat. Jadi banyak kesibukan, kerjaan, ngurusin opung gitu loh. Jadi libur dulu. Ya kemarin udah gitu. meninggal dia seminggu yang lalu. Oh Udah gitu. meninggal, baru fokus lagi lah baru bisa main ke TikTok ini lagi. Iya. Makin banyak yang komplain Bang ya dari Kristen Bang ya. Banyak yang bernarasi nggak terima dengan VT Abang dia. Ini saya lagi cari satu akun ini Bang. Semalam masuk dia kan gitu. Masuk ke roomku diskusi, langsung kesurupan. Dia caci-caci, dia maki-maki Nabi Muhammad SAW dengan perkataan binatang. Kurang ajar tuh. Nama akun dia bukan nabi palsu. Jadi saya ada kerjasama juga sama teman lagi nyari ini. Kita cari sampai dapat, saya bilang. Saya bilang tolong Ustaz cari sampai dapat anak ini. Kalau dapat tempatnya di mana, biar saya sendiri yang datang menjumpai dia, saya bilang. Langsung saya kick dia. Begitu terdengar kata-kata itu langsung saya kick dia gitu. Cuman saya menyimak ini tadi dari awal saya masuk kan gitu sampai sekarang ini seperti Mike Tyson lawan petinju amatir ini nampaknya. Ya, silakan Bang, narasi silakan. Iya, jadi pihak dari teman-teman kita yang Kristen ini ya. Jadi di sini bisa dibuktikan lah ya bahwasanya pemahaman kalian itu hanya berdasarkan doktrin belaka gitu. Ibaratnya teman-teman atau saudara-saudara saya yang dari apologet Islam ini, ya itu seperti Mike Tyson melawan kalian yang petinju amatir. Sampai tunggang langgang kalian dikembalikan kepada kitab kalian sendiri pun kalian tidak bisa membela kitab kalian sendiri.
Bagaimana jika kalian ingin? Bukan nggak bisa, bro. Ya. Anda nggak ngerti kitab kami. Iya, tunggu dulu bang, biar saya ngomong dulu bang. Saya tadi diam hampir 1 jam loh bang. Hampir 1 jam tadi saya diam. Jadi bagaimana bisa kalian mau membalas? Kan gitu, serangan itu kembali. Makanya saya bilang seperti Mike Tyson melawan petinju amatir. Kenapa kita, para apologit Islam dan seluruh mayoritas umat muslim itu mampu untuk melakukan seperti itu? Karena memang sejatinya kami bang, di Islam ini dilahirkan udah siap untuk didiskusi, bahkan didebat. Bukan umat itu sendiri. Ya Allah sendiri di dalam surah Al-Baqarah ayat 23 sudah menantang dari 1500 tahun yang lalu. Seluruh makhluk ditantang Allah. Ya, yang tertulis di dalam surah Al-Baqarah ayat 23 yang isinya, dan jika kamu meragukan Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad SAW, maka buatlah satu surah semisalnya dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang yang benar. Dari 1500 tahun yang lalu sampai detik ini, apakah ada satu manusia pun yang bersaksi atau menunjukkan atau berkata mampu untuk membuat semisal surah di dalam Al-Quran, bahkan surah pendeknya? Kita kembali kepada zaman Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi Muhammad SAW diutus, itu lagi viral-viralnya syair. Lagi ngetrennya syair pada masa itu. Bahkan penyair-penyair pada masa itu, pada zamannya Nabi Muhammad SAW, tak mampu membuat semisal surah itu. Dimulai dari awal, ya wahyu ini turun kepada Nabi Muhammad SAW. 1500 tahun yang lalu. Seandainya kita kembalikan nih bang, saudara-saudaraku ini yang Kristen, apakah kalian berani membuat tantangan yang serupa kepada kami? Apakah kalian berani membuat tantangan yang serupa? Kalian berkatakan, buat kalian semisal surah di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru. Gak perlu kalian bilang, aja siapapun bersekutu sama kalian selain Allah. Insya Allah bang, 3 menit kemudian kami akan bikin surah semisal perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Jadi jika dikaji nih dari awal perdebatan tadi atau diskusi tadi sampai detik ini, yang tersisa hanya egonya nih bang. Hanya ego di dalam diri bang kebenaran tadi sama bang Verhos untuk berani mengakui memang keimanan Islam lah yang benar dan keimanan kalian pun sudah kandas. Dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah dilucuti semua. Tapi ya kalau di saya sendiri ya, pandangan saya sendiri, ini kembali kepada hidayah. Memang Allah benar, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, yang menganalogikan kalian itu orang yang buta, tuli dan bisu. Memang benar buta, tuli dan bisu. Bang Zuma tadi sudah menunjukkan gitu loh. Untuk orang-orang yang tidak bersunat itu tempatnya di mana? Dalilnya udah disampaikan kepada dia gitu loh. Tentang konsep ketuhanannya dari Yesus itu sendiri, siapa yang menyatakan dia Tuhan? Ditelanjangi, dibukakan semua bahwasanya dia itu bukan Tuhan. Bukan Bang Zuma yang menyatakan dia bukan Tuhan, tetapi isi kitab kalian sendiri menyatakan dia bukan Tuhan. Dan nampak dari perlawanan tersebut, ya orang abang itu udah nggak mampu gitu loh. Jadi yang tersisa ego. Kenapa bisa begitu? Hanya abang dan Allah lah yang tahu. Kenapa bisa begitu? Oke, silakan kalau mau ditambahkan atau mau dikoreksi Bang Verhos atau yang lainnya, saudara-saudara. Ya, Bang Faruk. ya, Siap. izin abang-abang, Gurunda, Bang Juma, Bang Ardiansyah, Bunda Nora, dan Bang Blender. Mohon bantuannya buat saudara-saudara yang di bawah, bantu follow akun Api Jabar yang baru gitu. Paling itu aja. Yang kemarin kemana? Api Jabar? Yang kemarin ada reshuffle mungkin diambil sama itu, soalnya emailnya yang pribadi, jadi kita buat yang official gitu. Iya, betul. Gitu. Yang Nanti saya laporan Bang Ardi ya ke siap. ya, terima kasih saudara-saudara yang di bawah. Iya, teman-teman di bawah minta tolong di follow ya, 1.200 orang mata memandang. Semoga Allah memberkahi antum semua yang follow. Yang nggak mau follow juga saya doakan semoga Allah memberikan kesehatan juga bagi antum semua. Itu ya. Ya. Silakan di follow dulu. Bang, ada waktu. Ya. Bang Faruk, saya mau tanya tentang kebencian di dalam waktu abang dulu mengimani sebagai orang Kristen, ya. Apakah benar kebencian itu ditanamkan oleh orang Kristen? Oke, jadi gini bang,
Kalau di saya pribadi dulu, saya sedikit insya Allah ya, bahkan nilai ta'ala saya katakan, saya tidak memiliki kebencian terhadap Islam dari dulu. Karena memang masalah kebencian ini kan bagaimana orang tua kita mendidik kita. Biasanya itu begitu, bukan dari doktrin dari orang luar. Jadi mak bapak saya ini, maaf cakap ya, meskipun beliau adalah seorang Kristen yang bodoh, ya, tapi dari kecil kami diajarkan akhlak yang bagus gitu loh. Nggak boleh ngomong kotor, nggak boleh benci sama orang. Jadi saya dibesarkan itu dari keluarga yang memang yang hal-hal begitu tabu, bahkan mengatakan orang binatang sesuatu yang tabu dalam keluarga bisa kena hajar kita gitu loh. Tetapi di keluarga yang lain atau di masyarakat yang lain gitu loh, ada nggak kondisi seperti itu? Ada doktrin itu tadi ada. Dan ini terasa di saat kapan? Di saat bulan Ramadan. Tapi kebencian itu, olok-olok itu mereka lakukan, atau orang-orang dulu lah ya, di zaman saya dulu saya dengar, ya, mereka itu tunjukkan di belakang. Contoh di saat mana? Di saat adzan berkumandang. Mereka mengolok-olok dengan perkataan yang tidak ada. Tapi kalau saya pribadi, lillahi ta'ala nggak ada dari dulu bang, nggak ada. Bahkan saya dulu gini, sering saya bercerita juga di room saya, bahkan setelah saya kandas di agama saya dulu, sehingga saya nyatakan bahwasanya Yesus itu adalah seorang utusan ya dari Bible yang saya baca, saya hampir 1 tahun itu tidak punya agama. Padahal di sekitar saya itu ada Muslim, teman-teman saya semua Muslim, tapi saya tidak memandang jangan-jangan ini yang benar, agama yang benar, enggak gitu loh. Hampir 1 tahun saya tidak beragama. Saya tidak percaya itu gitu loh, Yesus itu Tuhan. Saya lagi mencari ini Tuhan yang benar mana ini, agama yang benar mana ini gitu loh. Hingga akhirnya ya itu kejadian di bulan Ramadan juga, waktu saya mau berkunjung ke rumah teman waktu lajang juga, saya dengar suara adzan, saya lihat gitu loh, orang-orang berbondong-bondong pergi ke masjid. Dan di waktu itu saya ingat di dalam Bible atau di dalam perjanjian lama, tadi perjanjian baru ya, ada tertulis bahwasanya orang-orang yang berupaya mendekatkan dirinya kepada Tuhannya. Ya, ini jangan-jangan ini gitu loh. Tapi kalau perihal kebencian itu ada nggak? Ada, saya lihat, tapi bukan di diri saya dulu gitu loh, like a blender. Ya benar. Jadi memang banyak hasil survei ya, setelah orang-orang yang mu'alaf itu banyak mereka kebencian ditanamkan. Salah satu hujatan mereka selalu menghujat. Ketika kita berdialog mereka selalu menghujat. Sesama satu iman aja saling menghujat, apalagi beda iman. Jadi ketika kita bertanya kepada orang-orang yang mu'alaf itu, itulah mereka typing di bawah, dikatakan kita menyembah batu, macam lah satu batu, tapi mereka nggak sadar kalau Tuhan mereka adalah gunung batu yang kekal. Tentang Ka'bah, tentang batu, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya, lagi maha mengetahui. Ingat ya, ketika kalian bertanya tentang batu dan Ka'bah, tahun 930 sampai 951 Hajar Aswad pernah hilang, dicuri dan disembunyikan oleh kaum Syiah. Ingat ya, pernah dicuri. Apakah dengan hilangnya batu itu lantas umat Islam berhenti sholat? Apakah berhenti sholat? Tidak berhenti sholat, tetap melaksanakan sholat. Selama 21 tahun hilangnya batu itu, umat Islam tetap menjalankan sholat. Artinya bukan batu itulah sebagai Tuhan kami, dan bukan batu untuk disembah. Dan kemudian sampai saat ini para petugas naik dan berdiri di atas Ka'bah ketika mengganti kiswah kain kelambu, dan kemudian di situ para petugas naik dan menginjak-injak Ka'bah. Apakah kalau memang itu benar Tuhan, pastilah Nabi Muhammad akan melarang. Saat azan dulu berkumandang di atas Ka'bah, pastilah Nabi Muhammad melarang, tidak boleh menginjak-injak Tuhan. Fakta itu bukti kepatuhan ketika kita diperintahkan oleh orang tua, hei, pergi kau ke sana, kau lakukan sesuatu, kita lakukan. Karena apa? Karena kepatuhan kita terhadap orang tua. Ketika contoh misalnya kau cium dia itu, misalnya kau cium komputer itu, bukan berarti kita menyembah komputer. Itu bukti kepatuhan kita terhadap orang tua. Begitu juga lah masalah batu itu. Jadi kalian nggak pernah tahu sejarah, suka kali menghujat. Jangan menghakimin kalau tidak mau dihakimin. Ingat ya, batu di Eskiel, Tuhan Allah kita gunung batu yang kekal. Ingat itu.
Jangan sekali-sekali menghakimin kalau tidak mau dihakimin. Banyak kalian belajar. Banyak belajar. Jangan kebodohan itu jangan ditanamkan. Kasihan anak keturunan. Kasihan anak keturunan. Yang namanya firman Tuhan itu seperti Bang Faruk tadi mengatakan, diajarkan kebaikan. Selalu mengajarkan kebaikan, kata-kata yang baik. Nah, sekarang kita bahas. Apakah di kitab kalian itu kata-kata yang baik? Oh tidak. Bagaimana mungkin firman Tuhan mengatakan seperti itu? Auratnya seperti aurat keledai, jakarnya seperti jakar kuda. Ini pernyataan firman Tuhan loh. Ini firman Tuhan. Apakah pantas firman Tuhan seperti itu? Apakah pantas? Tidak pantas. Makanya dikatakan firman Tuhan. Mana firman Tuhan kayak gitu? Tidak pantas. Pantas. Coba Peros. Pantas kayak gitu? Iya. Coba kau jawab. Coba kau jelaskan. Kau jelaskan kalau pantas ya. Silakan. Ya pantas lah. Itu kan yang memberi pengajaran Pak. Gitu. Hah? Apa yang Pantas kayak gitu? Pantas? Hah? Menyingkap auratmu di hadapan mereka sehingga mereka melihat seluruh kemaluanmu, susunya dijama-jama dan ada keperawanan dipegang-pegang. Pantas gak? Apa nggak ada kata-kata Tuhan yang lain selain itu? Sedangkan Tuhan mengajarkan perkataan yang baik-baik, tetapi Tuhan sendiri pun berkata tidak baik. Apa nggak ada? Yang bilang nggak pantas siapa? Ya, kau pantas kayak itu kau bilang. Nah, itulah ketika otak sudah ditutup, hati sudah ditutup, yang tak pantas kau nggak pantas. Beginilah. Loh, ya, Gini. kan tanya, yang bilang nggak pantas siapa? Izin Silakan. Mau tanya dulu sama Bang 1 jam setengah Bang lebih Firdaus. jam. Boleh nggak Bang masuk? Firdaus, saya boleh tanya juga. Saya 1,5 jam. Bang Firdaus. Boleh nggak? Silakan Kak Ardi, maaf, aduh saya tadi sampai ini ya. Lanjut Iya, Kak saya Ardi. 1,5 jam lebih saya diam tadi. Boleh nggak masuk? Dan begini, afwan saudaraku, Kang Faruk, saya izin sebentar untuk saudara-saudaraku yang di bawah, sekali lagi bantu di follow ya akun API Jawa Barat. Sebelum Pak Temon ini mungkin di bawah dulu karena untuk slot untuk Oten, silahkan di follow dulu, nanti bisa digantikan oleh Oten yang lain. Di follow dulu ya. Lanjut Kang Ardi, tafadhol Kang Ardi. Assalamualaikum Terima kasih, host. wabarakatuh. Abu ya Ustaz, Bunda. Bunda, Bang Ardi dan semua Bunda saudara. Rahma, Lanjut bundaku, Ustaz. masya Allah. Bang Firdaus, Oke, saya Hanafi, lanjut. Bang Feros tadi kan Bang Feros bilang bahwasanya siapa yang merubah-rubah kitab kan gitu kan, Bang Feros? Bener nggak Bang Feros? Betul. Ada nggak kira-kira yang merubah-rubah kitab? Kitabnya Bang Feros, bukan kitab saya ya? Ada nggak? Nggak ada. Kita buktikan ya. Kita buktikan ya. Ini adalah kodeks sinetikus ya. Tahu kan Bang Feros kodeks sinetikus? Kalau ini nggak ada kodeks sinetikus, kalau kodeks sinetikus nggak ada, abang nggak punya kitab gitu loh. Jadi semua kitab Anda dari kodeks ini. Ya. KJV, NIV, Alkitab, LAI dan lain sebagainya. Kalau ini nggak ada, semuanya nggak ada. Karena di sini adalah Alkitab yang paling tua, yang terlengkap, yang paling tua, yang terlengkap ini. Kita baca about Codex Sinaiticus. Kita cek di sini. Codex Sinaiticus, a manuscript of the Christian Bible, written in the middle of the 4th century. Jadi pertengahan abad keempat kitab Anda ini ada, berisi naskah yang paling lengkap. Tuh, komplit yang terlengkap dari Christian New Testament. Jadi perjanjian baru paling lengkap, gak ada yang lebih lengkap dari ini. Dan ini adalah naskah paling awal. Ya, naskah paling awal. Oke, kita cek sekarang di Markus chapter 1 verse 1. Kita kalau baca di sini bahasa aslinya ya, arche to evangelio Isu Kristo. Nggak ada huiototeo. Huiototeo itu apa? Kita cek. Di sini kalau inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah. Nah, ada anak Allahnya nih di sini nih. Kita cek di kodeksnya ya. Ada nggak anak Allah? Arche to evangelio Isu Kristo. The beginning of the gospel of Jesus Christ. Gak ada anak Allah. Oke? Gak ada anak Allah. Kita cek sekarang di kitab Anda. Kalau nggak percaya silakan buka versi apapun juga. Semua ada anak Allah nih.
Markus 1 ayat 1 ada anak Allah, anak Allah, anak Allah, anak Allah, anak Allah, anak Allah, semuanya ada. Di di Textus Receptus Bible, ini abad ke-16 ya. Ini arche to evangelio iso Kristo huio toteu, ada tambahan huio toteu atau anak Allah. Nah, pertanyaan saya, dapat dari mana dia? Kenapa dirubah, Bang? Awalnya nggak ada, kenapa di sini ditambahi? Kenapa, Bang? Ini loh. Pak Peron. Nah, kenapa ditambah ini? Kenapa ditambah ini? Apa itu ya? Ya. Huyo toteu, Huyo anak Allah. toteu. Kenapa ditambahin anak Allah? Iya. Huyo toteu Kenapa itu apa? ditambahin anak Allah? Anak Allah. Huyo toteu itu anak Allah toh? Iya. Kenapa ditambahin anak Allah? Astagfirullahaladzim. Apa nggak kedengeran suara saya ya? Pakai toa Enggak kan? dengar. Gimana sih Bang Feros ini? Ya tadi kan katanya kitabnya nggak dirubah-rubah. Ini apa ini? Huyo toteu. Siapa yang nambahin? Di kodeks Anda, kodeks Sinaiticus, Sinaiticus. di sini cuman ada sampai Isu Kristo. Nggak ada huyo toteu, nggak ada tambahan anak Allah tuh. Jesus Christ selesai, nggak ada tambahan Son of God. Nah kan, nih. Ini kitab Ini. yang aslinya ini, yang aslinya ini. Ini asli dong, ini aslinya. Tuh kalau nggak percaya, nah, bisa baca nggak pertanyaan saya? Bisa nggak baca? Bisa nggak? Bisa baca nggak? Kecil, nggak bisa. Oh ya ini. Aku klik ini ya. Nah, tuh merah ini. Apa bacanya merah ini? Ngeblur ya. Ini loh, ini udah ada transliterasinya, Bang. Ini loh, udah ada transliterasinya. Mana anak Allahnya? Nggak ada. Siapa yang nambahin siapa? Ayo. Katanya nggak dirubah kitabnya. Kitabnya katanya nggak dirubah. Saya punya datanya. Jangan cuma modal congor. Kalau cuma bilang wah itu salah, ya itu namanya modal congor. Kalau salah dibantah pakai data. Mana data Anda? Oh, yang tentang anak Allah tadi toh? Iya, data. Ya. Saya minta data. Jangan cuman oh itu salah. Adik saya Itu yang ini tuh apa? yang baru lahir juga bisa bilang itu salah. Itu Iya, yang gimana? Itu apa itu? Itu bukan anak Allah. Arche, tau evangelio Isu Kristo, anak Allahnya mana? Huyo toteu-nya nggak ada. Loh, yang lanjutannya itu. Ini ayat kedua. Oh, kedua. Aduh, Oh, ini bukan kedua. huyo toteu ini. Waduh. Oh, Kita iya. nggak bahas ayat 2, Bang. Ayat 1. Markus 1 ayat 1. Coba Oh, baca iya. deh. Nih. Hah? Apa? Ada kalau ada tambahan itu saya juga belum tahu nih. Itu yang asli ya, yang asli nggak ada ya. Loh. Coba Abang, ini kodeks Sinaiticus loh ya. Kodeks Sinaiticus itu apa? Ini loh Bang. Kodeks Sinaiticus adalah manuskrip Kristen yang ditulis written in the middle of the 4th century, yang ditulis pada pertengahan abad keempat. Contains the earliest complete copy of the Christian New Testament. Berisi manuskrip lengkap, komplit, lengkap dari New Testament Perjanjian Baru. The handwritten text in Greek, ditulis dengan tulisan tangan dalam bahasa Yunani. Tuh, gimana coba? Ini, katanya kitab suci, kok ditambahin? Gimana? Ayo, siapa yang nambahin? Ini kan Textus Receptus. Textus Receptus KJV pakai ini. Oh iya. Kalau ini nggak ada KJV nih.
Kalau nggak ada kodeks sinetikus, nggak ada semua. Anda nggak punya, Mungkin Anda nggak punya kurang. Bible. Ini yang nulis apa ini? Mungkin. Ntar. Jangan mungkin lah, yang pasti-pasti aja. Ini yang nulis apa ini? Sumbernya Yang dari nulis, mana ini? kok? apanya yang Bisa- nulis siapa? Sumber itu. Loh, lah ini? Oke, sumbernya nih, silakan. Textus Receptus Bibles.com, asli ya, bukan Wikipedia. Ini bukan Wikipedia. Textus Receptus Bibles.com. Tuh, bukan Wikipedia nih. Kalau nggak percaya, silakan teman-teman. Di screenshot. Masih meragukan. Screenshot teman-teman ya. Duh, meragukan. Ya kalau data saya Textus Receptus ini meragukan, silakan tunjukkan Textus Receptus Anda yang tidak meragukan kepada saya. Tunjukkan. Apa? Ya, nanti saya ini. Tunjukkan, Bang. Saya Ayo Pak cari Peros, jujur lah yang Pak Peros. asli yang ini. Jangan membohongi diri sendiri. Ya, nggak Satu. apa-apa, ini kan ya. Itu satu. Ya. Jangan membohongi diri sendiri. Oke. Nanti Nih, saya cari. ada Saya Huyo cari Toteo juga. kan? The Son of God. Ada The Son of God. Di sini The Son of God. Tuh, di sini The Son of God. Huyo Toteo. Nah, kenapa di kodeks Anda nggak ada? Ya, ntar tak cari. Tertua yang ini. aslinya tuh. Itu Ini tertua baru itu ya. satu ini. Tertua. Kalau nggak Tahun percaya, berapa dia? ketik aja di Google. Kodeks. Kenapa? Ntar. Itu tahun berapa itu di? Kodeks Sinaiticus ini kodeks tertua, Bang. Terlengkap tertua. Pada pertengahan abad keempat. Di sebelum itu Anda nggak punya kodeks. Kalau Anda punya kodeks lebih tua dari ini, tunjukkan ke saya. Ya, nanti saya cari yang kodeks Itu satu ya. Itu satu. Sekarang dua, Bang. Saya punya Markus 16. Di kitab Anda Markus 16 itu ayatnya sampai berapa, Bang? Markus. Coba kasih tahu saya. Oke, Markus ya. Ya, Markus 16 ayatnya sampai berapa? Ya, silakan. Saya buka dulu. Markus 16 ayatnya sampai berapa di tempat Anda? Ya, saya Ya, silakan buka dulu. sampai 20. Markus 16 sampai 20 nih. Sampai 20, yakin? Ya, yakin. Ya, sampai 20 ya. Ya, betul. Oke, baik. Kita cek. Baik. Kita cek juga di sini, teman-teman. Ya. Ya, ini betul memang kata Pak Feros. Markus 16 ini 1 sampai 20. 1 sampai 20 segini nih. Oke ya, saya blok ini ya. Kita cek ya di aslinya. Markus 16 ini 1 sampai 20. Markus 16, Markus Kodeks Sinaiticus. Kenapa ayatnya cuma sampai 8? Mana 9 sampai 20-nya? Kok nggak ada? Loh, itu kok kenapa sampai 8 saja itu? Duh, kok tanya saya? Ya harusnya Anda yang jelaskan ke saya dong. Pura botol. Pak Peros pura-pura Gimana sih, Pak?